Pemirsa, perdagangan pasar modal baru saja dibuka. Kita akan membahasnya bersama Bahana Sekuritas. Ya, IHSG dibuka melemah pemirsa dan meninggalkan level 6.900. Untuk membahas prospek saham di tengah rekor inflasi Amerika, kita sudah bersama dengan Muhammad Wafi, Research Analyst Bahana Sekuritas. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Baik, Mas Wafi, tadi kita lihat akhirnya IHSG meninggalkan level 6.900. Dan kalau kita lihat juga dengan inflasi Amerika yang bergerak level tertingginya, ini banyak juga perkembangan negatif antara agresi Rusia Ukraina. Ini mempengaruhi IHSG yang kita lihat di pembukaan pagi ini tidak, meninggalkan 6.900 begitu. Ya tentu ya, mau tidak mau sebenarnya kalau kita lihat perkembangan dari sentimen global ini juga berdampak ya terhadap IHSG. Apalagi kalau kita lihat kan mayoritas dari bursa global juga semalam terkoreksi gitu ya, dikarenakan salah satu faktornya adalah ya ini ya gagalnya negosiasi antara Rusia dan Ukraina, dan kemudian ditambah lagi juga dengan angka inflasi di Amerika Serikat yang keluar gitu. Jadi diikuti juga dengan koreksi dari sejumlah harga komoditas ya, mau tidak mau ini juga berdampak negatif juga ya terhadap IHSG. Walaupun saya lihat memang dampak sementara ya. Oke, masih bersifat sementara. Tapi dari global ini sentimen negatif juga masih ada. Ini kalau melihat rekor inflasi Amerika yang makin menguatkan potensi The Fed yang juga lebih agresif, ini pengaruhnya pada pasar seperti apa? Ya, tentu kalau kita lihat isu The Fed ini juga kan sudah menjadi salah satu pertimbangan investor ya, jauh sebelumnya ada permasalahan antara Rusia dan Ukraina juga ya. Nah, namun kalau kita lihat perkembangannya sendiri sampai dengan sekarang, justru kalau kita lihat kan investor asing ini dari awal tahun sampai dengan kemarin itu masih tercatat membukukan net buy gitu. Jadi masih banyak sekali capital inflow yang masuk ke IHSG yang kemudian saya melihat ini sebagai salah satu langkah investor asing yang melakukan strategic investment untuk mencari return yield ya, sampai kapan saya lihat ini sampai dengan nanti ketika The Fed benar-benar menaikkan tingkat suku bunganya. Jadi saya lihat tren capital inflow dari asing ini kelihatannya masih akan berlanjut sampai dengan nanti nih, sampai The Fed benar-benar menaikkan tingkat suku bunganya. Nanti mungkin kita akan merasakan adanya capital outflow. Namun sekali lagi kalau kita lihat balik lagi sih ke fundamental Indonesia sendiri, saya lihat capital outflow-nya sendiri nanti bersifat sementara saja. Oke, baik. Ada rentang berapa saat begitu ya hingga sampai menunggu kita hasil dari The Fed dan juga melihat ada ini inflow masih baik dan kita masih optimis melihat pergerakan pasar begitu. Tapi kalau melihat daya tahan dari emiten-emiten juga, khususnya emiten-emiten mid caps, ini apa yang bisa mempengaruhi kepada pergerakan saham ataupun IHSG begitu? Bisa kembali menimbulkan ada sentimen negatif tidak? Ya, kalau dari perkembangan atau pergerakan harian dari saham-saham emiten big caps ya, saya lihat ini tidak akan lepas dari dinamika faktor eksternal juga ya, yang dominasinya kan saat ini memang masih negatif ya. Namun kalau saya lihat dari perkembangan 1 bulan terakhir ya, saya tidak melihat sinyal negatif yang dominan sekali ya di IHSG, dalam artian begini, terutama di emiten big caps ya. Saya justru melihat kecenderungan setiap kali terjadi IHSG mengalami penurunan, tidak serta-merta seluruh sektor di IHSG dan seluruh saham big caps di semua sektor mengalami penurunan. Yang terjadi adalah betul terjadi beberapa penurunan atau koreksi di saham-saham big caps di sektor tertentu yang lebih sensitif, misalkan perbankan, tapi kemudian di sektor lainnya seperti sektor komoditas atau sektor lainnya yang secara valuasi memang masih relatif cukup rendah itu mengalami kenaikan. Jadi saya melihat ini tren investor ini lebih banyak melakukan switching sektoral ya, ketimbang benar-benar keluar dari market di tengah kalau kita lihat kan sebenarnya banyak sekali ketidakpastian atau sentimen negatif di pasar ya. Ya, ini menarik, switching sektor kemana begitu yang paling menarik disasar oleh para pelaku pasar juga begitu, karena ini otomatis juga sedikit banyak mempengaruhi pasar ya, Mas Wafi. Ya, betul sekali. Jadi saya lihat memang rotasi sektoral ini yang kemudian strategi yang dilakukan oleh investor ya dalam beberapa
mungkin waktu terakhir ya. Dan memang kalau bicara mengenai rotasi sektoral, saya lihat memang kecenderungannya itu tidak dilakukan dalam waktu periode untuk jangka panjang ya. Saya lihat rotasi sektoral ini lebih bersifat jangka pendek saja. Dinamikanya sangat cepat sekali ya. Jadi mereka benar-benar investor saat ini benar-benar melihat sekali perkembangan dinamika dari informasi-informasi yang ada di pasar saat ini, dan cepat sekali melakukan rotasi sektoral. Misalkan ketika kemarin IHSG mengalami penurunan, sektor perbankan dan for big banks misalkan yang big caps banks mengalami penurunan, tapi ketika IHSG yang melakukan rebound, mereka cepat sekali kembali lagi berbalik lagi begitu ya, situasional ya. Betul. Baik. Betul, Nah, betul sekali. Kita bicara soal emiten perbankan begitu. Tahun 2022 ini target kredit bank-bank besar khususnya akan naik. Nah, ini berpengaruh tidak terhadap pendapatan bank-bank big caps di 2022? Oh, sudah tentu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya walaupun kalau kita lihat lebih detail ya dari target-target kredit bank ya yang ditargetkan mengalami kenaikan tahun ini, kan memang karena ada dua faktor. Yang pertama adalah memang economic recovery, sehingga bank-bank tahun ini akan lebih agresif lagi untuk melakukan ekspansi kredit. Yang kedua adalah memang karena low base tahun kemarin kan, kalau kita lihat memang pertumbuhan kredit juga tidak terlalu tinggi ya, karena memang masih ada faktor dari COVID juga, pandemi juga gitu. Jadi dua faktor ini yang kemudian kita melihat bahwa tahun ini pertumbuhan kredit perbankan sebenarnya cukup rasional ya, walaupun di tengah kita lihat kondisi faktor eksternal, misalkan ada rencana kenaikan Fed rate atau sekarang ada isu geopolitikal di Eropa Timur gitu ya, masih cukup rasional sebenarnya dan masih cukup relevan. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, jadi ingin tahu kalau dari perbankan yang terus nampaknya mensupport pergerakan IHSG ini, apa rekomendasinya di segmen berikutnya? Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Saham akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Opening Bell. Ya, kembali lagi di IDX Opening Bell, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Mas Wafi. Mas Wafi, ini kita bergerak ke saham begitu ya. Kalau kita lihat juga pengaruh normalisasi Bank Indonesia, ini ada tidak pengaruhnya pada likuiditas bank-bank big cap? Sebelum nanti merekomendasikan kira-kira saham apa saja khususnya dari perbankan yang menarik untuk disasar. Ya, sebenarnya kalau bicara mengenai likuiditas spesifik ke bank big caps ya, ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak pengaruhnya gitu ya. Karena kalau kita lihat kan salah satu mungkin yang menjadi concern dari para investor adalah kenaikan GWM ya, giro wajib minimum ya, dari Bank Indonesia. Justru saya melihat ini akan lebih berdampak kepada bank-bank yang lebih kecil, karena dari sisi permodalan dan juga fundnya dan asetnya juga kan itu berbeda ya. Dan untuk bank-bank big caps ini sebenarnya mereka jauh lebih siap gitu ya dengan adanya kenaikan GWM ini gitu ya, dan normalisasi baik itu dari sisi likuiditas ataupun dari sisi ketahanan aset dan lain sebagainya gitu. Karena baik itu kalau kita lihat dari sisi performa kreditnya gitu dan kualitas kreditnya, itu sebenarnya dalam 2 tahun terakhir semenjak masa pandemik juga relatifnya cukup bisa kita katakan cukup stabil ya, cukup bagus gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari emitennya sendiri, saham-saham apa yang menarik untuk perbankan begitu yang bisa direkomendasikan untuk beli? Ya, untuk di saat seperti ini memang kalau kita lihat kita lebih kami dari Bana Sekuritas sendiri ya, ini masih kembali lagi ke shifting kepada mungkin for big banks yang konvensional gitu ya, seperti misalkan BRI, Mandiri, BNI dan BCA ya. Kalau di tahun kemarin memang kita cukup positif juga ya dengan bank digital ya seperti Arto ya. Namun kalau kita lihat di tahun ini dengan adanya kalau kita performa sahamnya yang sudah cukup tinggi dan valuasinya juga kan relatif sebenarnya sudah cukup mahal juga ya, dan dengan situasi saat ini justru kami lebih preferensi kami itu kembali lagi ke bank konvensional yang for big banks tadi ya. Oke, baik. Dan ditambah lagi melihat perbaikan ekonomi juga begitu, bank-bank konvensional dengan bank-bank big caps ini yang nampaknya juga menarik untuk ditarget ya. Kalau BBRI, Mas Wafi, dengan perkembangan fundamental hingga ada buyback, bagaimana Anda melihat prospek pendapatan BBRI di 2022?
Ya, kalau kita lihat dari sisi pertama mungkin bicara mengenai laporan keuangannya dulu ya untuk tahun penuh 2021 kemarin, memang banyak sekali yang mungkin banyak analis yang mungkin miss estimasinya yang jadi laporan keuangannya jauh di atas estimasi konsensus analis secara keseluruhan. Dan saya lihat ini cukup wajar ya karena kalau kita lihat kan sebenarnya baru ada aksi akuisisi juga ya di kuartal di semester 2 ya 2021 kemarin sehingga pendapatannya mungkin dikonsolidasikan sehingga mengalami kenaikan yang berlipat-lipat dan masih banyak sekali pasar yang belum bisa mengestimasikan gitu ya guidance atau proyeksi dari pendapatan dan juga profitabilitasnya di 2021. Oke. Nah, untuk di 2022 ya kita mungkin bisa expect melihat ada efek nih dari sinergi dan aksi akuisisi yang dilakukan oleh BRI di tahun kemarin ya. Jadi kita sendiri masih cukup positif ya untuk BBRI di tahun ini. Kami sendiri dari Bahana Sekuritas masih merekomendasikan buy untuk BBRI secara fundamental dengan target harga di 5250 nih secara fundamental 12 bulan ke depan. Okay. Nah, terkait mengenai rencana buyback itu sendiri ya, saya rasa sebenarnya pertama mungkin buyback bukan dilakukan oleh BBRI saja ya. Saya lihat ada beberapa emiten juga ya yang merencanakan melakukan buyback dan saya rasa buyback ini juga akan menjadi salah satu katalis positif juga nih ya untuk menjaga kan pergerakan harga sahamnya supaya tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi lebih ke arah untuk mensupport harga saham itu sendiri. Baik, nah ini terakhir Mas Wafi untuk rekomendasi saham-saham trading buy untuk hari ini apa yang bisa direkomendasikan? Ya, untuk hari ini ya kita bisa melihat, kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas melihat sektor yang cukup positif itu sektor properti dan healthcare. Healthcare kami melihat seperti Kalbe itu masih memiliki peluang yang cukup positif. Kemudian dari sektor properti seperti BSD dan CTRA juga masih cukup positif. Untuk rekomendasi buy on weakness seperti perbankan ya for big banks, kami juga masih merekomendasikan buy on weakness di situ. Nah, termasuk saham berbasis komoditas ya seperti coal gitu ya, seperti UT, PTBA, ITMG, Indika dan Adaro itu masih bisa melakukan strategi buy on weakness. Oke, baik dari komoditi dan juga perbankan buy on weakness momentum ya untuk saat ini begitu ya. Baik, terima kasih Mas Wafi untuk analis dan informasinya. Pemirsa, Muhammad Wafi, Research Analis Bahana Sekuritas. Salam sehat.